Dan itu jadi kalau tadi pesannya itu adalah harimau meninggalkan apa? Sarang. Enggak ya. Harimau meninggalkan Sadang. Tolong. Oke teman-teman, balik lagi di ngobrol bareng alumni sekolah bersama saya Jujun Junaidi, host yang masih magang, tapi magangnya udah hampir 5 tahun ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. Asik, setiap tamu yang datang ke sini ada tamu yang spesial. Tamu spesial dia seorang Miss ya. Miss, anjir. Mrs. kalau dalam bahasa Inggris kan. Nah, dia seorang relawan yang mengajar bahasa Inggris. Asik. Dia berasal dari Pangandaran dan dia cantik. Asik. Ini dia Siti Aminah. Halo. Enaknya dipanggil Miss ya. Ya. Miskin. Iya benar. Masih miskin. Belum kaya. Aduh. Manggilnya Ami sih. Iya, manggilnya Ami ya. Tapi saya lebih enak manggil Miss Ami aja. Ya. Asik. Thank you. Enak, seru nih Miss. Iya seru banget. Udah jadi Miss Ami ini udah kita jadwalkan di Ngobras udah berkali-kali, cuma nggak ketemu waktunya dan setelah 2 bulan akhirnya kita ketemu waktunya sekarang. Aduh, sorry banget Miss Ami ya. Ternyata Ngobras padat. Selalu bentrok. Aduh. Oke Miss, Miss Ami ini asli Pangandaran. Sekolah di Pangandaran berarti ya? Gak Iya. pernah sekolah keluar Pangandaran? Belum. Belum pernah ya? Belum. Dulu SD di mana SD? Kayak dari TK atau SD? TK deh, TK. Aku TK di TK Melati. TK Melati itu di mana? Sukaresik. Oh, Sukaresik. Satu itu menyatu sama SD 1 Sukaresik. SD-nya di SD 1 Sukaresik. SMP-nya aku agak di kota-kota dikit. Di mana itu? Di MT 1 Pangandaran. Oh, MTS. Iya, di sana. Terus SMA-nya aku masuk ke SMA 1 Pangandaran. SMA 1 Pangandaran. Jadi Oke. satu-satu kecuali TK. Nah, pas TK itu Miss Ami umur berapa? Aku pas TK 5 ke 6 ya. Oh, 5 mau ke 6. Iya. Oh, berarti pas ya sebenarnya. Tapi mukanya kelihatan masih Tua. unyu-unyu gitu kan. Enggak, Iya. serius masih muda sekali gitu kan. Oh iya sih. Ya, masih muda sekali, serius. Kirain Aduh. masuk TK umur 4 tahun atau 3 tahun kan biasanya ada itu yang TK-nya 2 tahun kan. Iya ya. Ya, nah TK terus SD nih. SD ada yang seru nggak di SD? Atau biasa aja hidup SD kamu? Aku di SD seru. Serunya Iya. kenapa? Kan kalau orang itu biasanya masa-masa manisnya itu di SMA ya. Aku masa manisnya itu di SD. Kenapa bisa gitu? Aku nggak tahu ya kenapa, tapi emang bener-bener berjuangnya aku itu waktu di SD. Apa berjuang apa mendapatkan si dia atau Enggak. gimana? Mendapatkan ini prestasi akademik sih. Oh, Aku- SD ranking berapa memang? Aku SD itu ranking 2, 3. Oh. Dulu pernah sih unlock sampai ranking 7 apa 6 gitu. Itu anjlok ya, ranking 7 anjlok. Yang di sini belasan semua ya? Atau nggak dapet ranking ya? Aduh, berarti SD 1, 2, 7 gitu sempat anjlok 7 Iya, gitu. unlocknya sampai 7. Berarti cerdas ya? Ya, gak tahu ya, mungkin. Kenapa nggak ranking 1? Sebetulnya, nah itu juga sebagai apa ya, kayak sebuah Motivasi. iya gitu. Kenapa ya aku nggak bisa ranking 1 gitu? Karena emang beneran waktu SD itu aku bener-bener ke akademik itu gila banget sih. Gila, maksudnya Menggila. jadi rajin banget gitu ya pas Iya. SD supaya pas SMP bisa lebih bagus lagi gitu ya. Tapi Iya. bagus sih orang yang memang dari SD udah rajin belajar gitu. Karena belajar itu sulit loh. Iya, Serius kita sulit banget fokus buat belajar gitu kan. Sangat sulit kan, apalagi kalau suruh ngerjain PR gitu kan. Paling enak tuh ngerjain PR tuh di sekolah sebenarnya. Iya, bener. Iya, di sekolah 5 menit sebelum masuk. Enggak sih.
Karena biasanya kalau deadline itu kinerja otak lebih cepat gitu loh. Cil 5 menit lagi ini langsung gitu kan, cepat gitu. Iya. Nah kalau Miss Ami bukan tipe yang seperti itu ya. Pasti di rumah ya. Iya, kadang di sekolah sih, tapi seringnya di rumah. Oh. Dan aku itu waktu SD itu menggila ke matematika, pokoknya ilmu-ilmu yang sains. Widih, matematika. Iya. Saya paling males matematika. Aku juga nggak Kenapa tahu. suka sama matematika gitu? Kayak matematika is my life gitu. Asik. 1 tambah 1 berapa? 2. Kata siapa? Apa dong? Hah? 1 tambah 1 apa dong? Enggak tahu lah. Mungkin ada perspektif lain yang katanya Ya. 1 tambah 1 sebenarnya bukan 2 gitu. Iya, banyak Jadi jawaban. 1 tambah 1 bisa jadi 0 kan? Bisa. Ya kan, 1 tambah 1 sama dengan 0 kan, bisa gitu. Atau Bisa juga. 0 tambah 1 sama dengan 0 gitu kan. Iya bisa juga 0 tambah 0 sama dengan 1. Nah bisa gitu kan. Ada ininya, rumus-rumusnya. Matematika menyenangkan bukan? Bukan. Bukan. Oke, berarti minat banget di matematika ya. Iya. Nah, Miss Ami pas SD pernah dikuris gak sih? Dikuris itu apa? Dikuris tuh yang disuntik itu loh. Oh iya. Kan dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh biasanya disuntik kan? Iya, iya. Miss Ami pernah disuntik? Iya, aku biasanya yang paling pertama. Yang paling pertama, berarti nggak takut jarum? Oh, awalnya takut sih, cuma udah gitu biarin aja gitu kan. Karena gini, kalau waktu disuntik itu aku suka mikirnya itu mah kayak digigit semut gitu. Oh, digigit semut ya. Iya, tapi emang gak tahu kenapa gitu. Mungkin aku kayak superhero. Asik, kayak superhero. Jadi Aduh. teman-teman aku begitu disuntik itu mereka tangannya lemes kan. Heeh. Kadang ada yang sampai sakit. Heeh. Kalau aku biasa-biasa aja. Bisa Malah aja ya. aku makin aktif gitu. Karena emang dari kecil aku anaknya aktif. Kalau aku sih dulu pas di kuris tuh harus ini dulu, kejar-kejaran sama guru. Serius itu. Karena kan dulu tuh isunya katanya di kuris tuh disilet dulu di sini. Buset. Silet Iya. ya supaya kebuka dikit baru dia disuntik. Itu yang kakak kelas katakan kan waktu itu. Iya. Jadinya kan ngeri ya, maksudnya ngeri banget kan disilet dulu baru ditojos gitu kan. Astagfirullah, udah disiletnya sakit terus nanti lukanya kebuka terus Iya. ditojos pakai jarum gitu kan. Cerot, korek. Astagfirullah. Ngeri serius itu. Iya kayak dioperasi. Iya kayak dioperasi gitu kan, jadinya wah ini kalau dikuris takut gitu. Sampai kalau pas saya sempat dikuris ya, udah ditojos set selesai gitu, tidak apa-apa. Setelah meninggalkan itu nangis. Ada yang kayak gitu. Iya, ada. Bukan saya gitu maksudnya. Terus saya jos udahlah, ternyata kayak digigit bukan digigit semut yang pasti. Digigit gajah. Bukan, digigit gajah. Makanya gak bisa gigit ya. Aduh, gajah bisa gigit, Miss. Pakai belalai masukin. Nggak tahu juga sih. Takut gigit gajah kan giginya tumpul kan. Kalau Iya digigit, sih, cuma satu. kalau digigit benda tumpul tuh, Emang menyakitkan. iya sakit, lebih sakit dari yang tajam, Miss. Oh iya emang. Tapi lebih sakit dari putus cinta gak sih? Aduh, udah, terbalik di Miss Ami mah ya. Lanjut. Nah, SD itu ranking 2 terus 2 3 itu SD itu kan biasanya lulus kan? Itu Miss Ami nyanyi Paturaitine enggak? Enggak, aku menyanyi Paturaitine itu waktu kelas 5 SD doang. Oh, berarti pas lulus enggak nyanyi Paturaitine? Enggak, karena lagi puasa. Oh. Ya. Emang pas puasa enggak boleh nyanyi Paturaitine? Gimana ya? Karena kita kan lagi puasa, kita nahan makan haus. Oh gitu, iya, lapar jadi ya. nggak ada acara Nggak ada. aneh-aneh gitu Jadi ya. emang benar-benar sederhana banget gitu. Oh, Tapi itu bener-bener. di situ aku ada momen sedih sih. Oh sedih ya. Pas Iya. ini lagu Sapu nyere pegat simpai trot. Enggak ada lagu Oh kayak enggak, gitu. oh enggak ada. Enggak ada. Terus apa dong yang bikin sedihnya pas SD? Berpisah dengan teman-teman yang akhirnya ketemu lagi di SMP. Enggak. Enggak, Aku atau apa? lebih tepatnya yang pertama ya, kata-kata itu. Aku berpisah sama teman. Nah, teman laki-laki nih. Oh. Emang dulu pernah deket kan? Oh aduh, anak SD. Enggak, karena emang deket itu aku apa namanya ya?
nggak tahu ya, pokoknya sekarang ini emang lebih lebih like berteman dengan laki-laki dibanding cewek gitu. Oh, kenapa itu bisa gitu, Miss? Nggak tahu, Emangnya cewek tuh nggak asik diajak berteman atau kurang apa? aku asik sih, cuma gara-gara waktu SMA jauh ya ke SD. Pokoknya ada deh teman cewek aku yang bikin aku sakit hati. Jadi di situ udah kayak udahlah males gitu. Oh, sakit hati karena pertemanan sahabat atau bukan? Sahabat. Oh, Jadi udah pantesan. kita itu udah kayak adik kakak gitu, udah kayak keluarga. Jadi gitu, bikin udah sakit saudara. hati gitu. Jadi di situ Dia nikung ya? enggak nih. Nikung mungkin ya, tapi aku nggak pacaran. Oh, nggak pacaran. Gimana dong itu? Oh iya, ya itu sama saja nikung, Oh, Miss. nikung. Nikung sama saja. Orang yang kita suka tapi malah dia pacaran sama teman Orang yang- sahabat kita sendiri, nah gitu kan, itu biasanya ada tendensi. Nah, lanjut nih masa MTS. Kan saya belum pernah MTS nih. Itu MTS tuh emang bener ada pelajaran bahasa Arab, Iya, 16 pelajaran. bahasa Jadi, Arab. Jadi waktu SMP itu biasanya 8 ya, 8 atau berapa? Ah. Nah, kalau aku 16 karena ada pelajaran agama kan. Nah, agama Oh, itu bercabang fikih juga, gitu. iya fikih, Al-Qur'an, Akidah hadis, akhlak. akidah akhlak, terus Oh. sejarah gitu. Oh iya. Bukannya MTSN 1 Pangandaran kan? Iya. Itu MTS itu besar loh. Iya, Maksudnya termasuk sekolah yang bergengsi gitu lah. iya. Iya nggak sih? Ya? Sekolah itu keren serius. Tahu nggak sekolahnya kalian? Yang dekat Masjid Agung Yang Pangandaran di tuh? tengah kota itu. Ah, itu gede tuh, bertingkat kan? Iya. Wah, saya juga waktu itu pernah di sana itu pas PMR dulu. Iya. Banyak sih. Banyak kegiatan di sana. Terus keren pokoknya. Itu apa? Pengalaman yang menarik di SMP apa? Pernah pacaran nggak di SMP? SMP belum. Pokoknya SD, SMP, SMA aku nggak Oh, pacaran. bagus. Anda Sampai istiqomah. sekarang. Apa yang menarik di SMP? Di SMP, MTS Mas, MTS. MTS ya. Yang menarik itu di belajar bahasa. Ya, belajar agama lebih tepatnya ya. Oh. Belajar agama, pramuka, sama ini apa namanya? Bimbingan konseling. Oh, jadi ekskul ya? Kalau bimbingan konseling bukan. Iya tahu. Iya. Ya sama Excel juga ya. Ya ekskul kan yang seru kalau masa-masa SD kan biasanya jarang tuh ada ekskul gitu kan. Nah kalau SMP tuh mulai sibuk tuh ekskul. Biasanya karena sibuk ekskul akhirnya yang dulunya SD-nya suka ngaji siang-siang SMP jadinya ngaji. Iya. Dan kan kalau SMP apa namanya? Gak ada apa ya kayak tahfiz. Kalau di MTS kan ada. Jadi aku ngajinya itu tergantikan sama tahfiz tiap pagi. Oh tiap pagi ada Iya. tahfiz gitu ya. Tahfiz itu wajib dari Senin sampai Jumat. Oh Senin sampai Jumat. Tapi kalau lagi enggak, lagi dari dapat Selasa sampai enggak Sabtu. dong. Kalau lagi dapat enggak dong? Tetap. Oh tetap. Oh karena nggak pegang Al-Quran ya berarti hafalan Iya, doang. Oh hafalan, iya. Gitu. Berarti udah juz berapa? Juz 30 itu tinggal 2 surat lagi mau ini ke juz 29. Oh juz 30. Iya. Jadi kita emang ngafalnya surat-surat baik Berarti dulu. Ama belum. Satu lagi apa tuh yang sebelum Ama tuh? Hah? Juz Apa ya? Aku lupa ya deh. Al-Infitor udah ya. Tapi surat Al-Fatihah aku tahu. Iya iyalah. Anda gimana kalau sholat kalau nggak tahu Al-Fatihah, saudara? Al-Fatihah aku hafal sama surat Al-Baqarah yang ayat-ayat Alif Lam Mim lah. Iya itu kan biasanya disebutin kalau lagi tahlil atau apa itu dibaca. Ayat kursi apa berarti ya? Iya. Cerdas sekali emang. Tapi prestasi apa di MTS? MTS prestasi tetap sih ranking 2. Paling anjlok itu waktu UTS ya. Aku ranking 13. Sampai guru BK aku bilang gini, "Kok bisa turun sampai ranking 13?" Di situ aku kayak, "Hah? Ibu kok aku bisa kayak gitu sih, Bu?" gitu. Lah kenapa belajarnya? Perasaan aku selama ini kalau tugas dikumpulin gitu. Aku suka selalu aktif, tapi kenapa gitu? Mungkin karena terlalu aktif itu mungkin. Kayaknya mungkin. Jadinya jarang ikut kelas mungkin karena izin terus. Oh enggak. izin kegiatan gitu. Enggak. Aku selalu full di Terus kelas. kenapa dong itu? Nah kurang tahu, tapi akhirnya udah gitu, wah pokoknya aku harus bisa nih masuk ke minimal 5 besar. Akhirnya
Udah gitu aku belajar, kalau orang Sunda itu anak-anak di Sunda itu biasanya belajar edan-edanan gitu. Oh, edan-edan. Iya, aku Emang belajar. gimana sih cara belajar edan-edanan? Jadi Serius? emang belajar edan-edanan itu kayak kita nggak kenal waktu. Oh. Intinya apa yang ada di guru ketika ngajarin ini kita udah tahu Itu langsung ini materinya. ya gitu ya. Iya. Oh, karena Jadi udah baca sebelumnya. sebelum guru mengajarkan itu kita udah tahu duluan. Kita bener-bener mau itu istirahat mau enggak, apa ya, kayak intinya materi yang belum disampaikan maupun yang udah disampaikan terus dipelajari lagi. Tapi Miss Ami ini kategori orang yang menghafal atau memahami? Aku dua-duanya. Asik. Menghafal dan memahami, karena kalau misalnya menghafal doang tanpa memahami kan kita nggak bisa. Tapi kan ada orang yang memang basicnya dia menghafal banget nih. Oh, jadi misalkan mau ujian nih. Kan mau ujian tuh biasanya kalau zaman-zaman SMP tuh ngapalkeun lah gitu ya. Iya. Ngapalkeun baca kan gitu, baca terus dihafalin. Oh, ini gini pengertiannya, ini buat esai nih ya. Nah, tapi kan ada orang yang memahami, oh, pengertian ini, oh, kata kuncinya ini. Nah, kamu tipe yang mana? Dua-duanya atau memang Dua-duanya. Karena waktu MTS juga dari SD sih, SD aku gak pegang HP kadang. SMP ya, SMP tuh karena kan aku mulai pegang HP tuh. Heeh. Aku tuh punya target gini, kalau lagi UKK atau lagi UTS 1 minggu full itu aku nggak pegang HP. Pokoknya jangan sama sekali nyentuh HP. Jadi HP itu aku simpen di lemari Astaga. di bawah. Emang baju. HP apa dulu? HP Samsung, HP Android? Iya, layar sentuh. Oh, zaman SMP yang Jujun tuh ada namanya apa tuh Evercross. Ah iya. Heeh. Serius Evercross yang kalau mau ini musik tuh kita beli. Diisi 200 musik misalkan ke sana. Request apa? Peter Pan. Oh, Peter Pan semua kan. Memorinya tuh dulu tuh cuma 4 giga dan itu muat ribuan musik gitu dulu. Wow. Evercross. Terus si HP ini suka memori penuh Evercross tuh. Gak ngerti juga itu. Pokoknya suka memori penuh. Terus gak enak dipakainya. Tapi speakernya kencang. Ini. Berarti Miss Ami tidak mengalami masa-masa SMS-an gitu. Enggak. Tapi semasa waktu SD tuh aku megang HP Nokia. HP yang apa ya sebutnya? Cininit. Ya, HP jangkrik. Apa jangkrik. Iya, jadi aku tuh punya geng namanya Barudak Garoblog waktu SD ya. Astagfirullah. Baru udah garoblok. itu grup di SMS. Iya, itu geng aku. Namanya Barudak Garoblog. Iya. Budak semua. Enggak. Jadi emang kayak kita itu suka jokes gitu. Dark joke. Iya, suka jokes. Emang waktu kenangan termanis itu, makanya aku bilang kan kenangan termanis itu waktu SD. Karena emang teman-temannya itu serasa kayak aku itu udah di SMA, di mana pelajaran materi matematika yang dipelajari itu pelajari tentang pembahasan yang ada di SMA. Gitu. Dan kita itu semuanya ambis, gak ada yang enggak. Kalau misalnya pelajaran matematika itu sampai kita itu suka berlomba buat apa namanya dapat nilai 100. Gitu. Ini kumpulan orang-orang pinter tapi namanya goblok ya. Iya, itu kalau Barudak Garoblog itu cuma perempuan 3. Aku, Silma sama Fitri namanya. Ngeri. Keren Miss Ami. Aduh. Goblok memang. Iya. Tapi kalau udah MTS beda lagi. Oh, beda lagi. Karena beda orang kan. Jadi namanya juga beda, namanya apa ya? Ngising. Silaturahmi tanpa batas kalau nggak salah. Oh, silaturahmi tanpa batas. Iya, Asik. Nah, ini selanjut ke SMA nih. SMA 1 Pangandaran, salah satu semansa sekolah favorit di Pangandaran dan biasanya yang masuk ke sana adalah kaum elit. Ya kan kaum elit. Ya SMA Pangandaran loh. Cantik orangnya, ganteng. Ada yang pakai mobil gak sih ke sekolah? Enggak, kagak boleh. Enggak boleh ya. Iya, Tapi kalau bisa kayaknya ada ya. Ada. Biasanya Ada ya. dianterin sih. Tapi keren sih serius SMA itu. Itu kan SMA favorit setelah SMA Parigi kalau nggak salah ya. Atau SMA Parigi dulu ya. Pangandaran sama Parigi bagusan mana sih? Nggak tahu ya, sama-sama panas apa ya? Oh iya sama-sama ini ya. Ini, heeh. Karena 2 SMA ini kan SMA negeri Yang paling ini favorit kan. di Pangandaran. Soalnya kalau nggak salah cuma 2 itu deh SMA di Pangandaran. Iya nggak sih? Ada Mangunjaya,
Oh iya, SMA 1 Mangunjaya. Iya. Maksudnya di daerah sini nih, daerah sini cuma Iya. 2 itu kan? Iya, cuma 2 itu Cuma yang kan SMA 1 Cimerak baru berdiri kan. Yang di sini malah SMK yang Iya. Pangandaran. Ya berarti cuma 2 itu dong persaingan di Yang- sini gitu. ya sangat bersaing. Sangat bersaing. Tapi keren misalnya bisa masuk ke sana. Iya. Pakai cara apa? Aku dulu masuk jalur kombinasi. Jalur kombinasi. Iya, sebetulnya aku pengennya itu masuk ke pesantren. Heeh. Yang dimana pesantrennya itu khusus perempuan. Karena aku tuh gini, sebetulnya waktu SD itu aku ada janji sama teman cewek aku. Mm-mm. Aku buat di buku diary. Kalau aku itu dari SD, SMP, SMA, aku nggak bakalan pacaran. Mm-mm. No, yang namanya pacaran nggak. Ngeri, Gitu. ngeri ya. Kalau mau mending ya udah sekedar teman aja kayak gitu. Nah itu aku selalu teringat tuh kalau ada laki-laki yang datang buat ngajak pacaran, aku tolak karena aku inget sama diary aku. Dari Aku itu. udah janji. Gitu. Darinya masih sekarang masih ada. Ada, masih ada. Ih, ngeri ya. Aku simpen. Padahal dibakar aja, Miss, supaya bisa pacaran. Gak tahu ya. Tapi emang dari tulisannya tuh jadi Mm-mm. ini ada. Ada ini ya hambatan, menghambat itu. Iya. Kamu- Kayak gitu. Terus gimana itu tadi pertanyaannya Oh itu? iya, bisa masuk ke SMA Pangandaran ya. Heeh. Jalur kombinasi kan? Iya, jalur kombinasi. Jadi jalur kombinasi itu gabungan antara nilai rapot sama nilai jarak rumah ke sekolah. Oh penting ya nilai rapot. Buat masuk ini ya. Ternyata penting. Ternyata. Enggak, aku yang gak ngerti itu masa-masa sekolah Miss Amin ya. Karena kan aku duluan. Kita umurnya beda berapa tahun sih? Kayaknya 4 ya. Miss Amin umur Aku berapa? 19. 19, saya 24. Oh 5. 5. Kita 5 tahun dan pas masa-masa diberlakukannya zonasi sekolah tuh, itu kan kayak ribet banget gitu loh. Iya. Kayak orang yang misalkan dari Langkap Lancar pengen sekolah ke SMA Parigi, pada akhirnya nggak bisa karena zonasi kan. Iya. Akhirnya ada sistem ini, sistem itu, dan ada yang terbuang akhirnya kan. Tapi memang agak logis juga sih sistem zonasi itu karena kan kalau di Pangandaran jadinya satu sekolah itu ketika banyak murid banyak banget. Ada sekolah yang bahkan dekat dengan mereka tapi itu nggak ada muridnya sama sekali gitu. Ada beberapa SD sebelah sini nih yang karena SD-nya deketan, akhirnya dia satu SD harus berkorban nggak ada murid gitu loh. Kan itu kasihan gitu loh. Iya, Jadi pemerataan siswa ini memang masih jadi PR, termasuk sistem zonasi juga sih kayaknya. Padahal Miss Ami kan masih jauh kan dari Iya. itu, bukan termasuk dalam zonanya lah kalau menurutku, tapi masih bisa masuk Iya. karena nilai rapot. Iya. Karena waktu itu tuh aku suka nanya ke guru konseling aku kan, Ibu kira-kira aku bisa masuk gak ya ke SMA Pangandaran. Nah guru konseling aku bilang katanya, kayaknya kalau untuk kecamatan Sidamuli, karena aku di Sidamuli kan gak bisa, harusnya masuknya ke Parigi karena itu udah masuk zonasi Parigi. Tapi mama aku itu suruh aku masuk ke SMA Pangandaran Ya, gitu. ya. Jadi ya udah gitu. Aku daftar aja ke SMA Pangandaran, kata guru konselingku. Kayaknya kemungkinan kecil bisa keterima. Kalau emang udah rezekinya di SMA Pangandaran berarti keterima, kalau enggak ya wayahna kayak gitu. Oh ya, nah, ya Iya. benar-benar. Tapi akhirnya keterima kan. Akhirnya keterima. Tapi ngomong-ngomong katanya wakil ketua OSIS ya? Iya, wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS putri atau wakil ketua OSIS aja? Wakil ketua OSIS Aja. Asik. Di sini, di sana mah nggak ada presiden OSIS, Pak. Enggak ada, Cuma Pak. di sini presiden OSIS dan wakil presiden OSIS putra dan putri. Ya, nggak tahu lah. Beda di sini sistemnya ya. Jadi bikin Indonesia di dalam Indonesia memang. Iya serius ya. Kita ini sebenarnya Jair. Kenapa Jair? Hah? Kenapa Karena Indonesia kan beragam. Ya. Indonesia itu beragam, berbagai suku dan budaya. Kita malah bikin Indonesia di sini beragam suku dan budaya. Oh iya iya iya. Wah, Ya kan bener kan? baru terpikir ke otak. Ya, mungkin ya gitu ya, tapi ya ini kan ikhtiar yang baik. Nah, wakil ketua OSIS gimana rasanya jadi wakil ketua OSIS dan Anda itu seorang wanita, bukan pria? Mungkin satu kata dari aku berat. Berat ya. Berat.
Apa sih yang ditanggung wakil ketua OSIS? Apa ya? Pengen tahu ya. Apa sih? Jadi wakil ketua OSIS itu, apalagi aku waktu itu kelas 10 kan. Jadi aku itu selalu ini dapat arahan dari ketua OSIS sama wakil ketua yang kelas 11. Oh, ada wakil ketua juga kelas Iya, 11. wakil ketuanya itu ada 2. Ada Oh, sama. kelas 10, kelas 11. Oh, gitu. Ya. bedanya. Ya. Nah, itu aku tuh ini apa namanya, gimana caranya supaya kelas 10 sama kelas 11 itu mereka bisa menyatu. Kayak di sini aja gitu, bisa berbaur gitu, tapi tetap tahu batasan. Oh, berarti ada yang kayak gitu juga ya di sana Iya, ya. Maksudnya ada. kayak circle-circle. Oh, ini kelas 2, ini Banyak. kelas 1 gitu. Iya. Berarti kamu cuma tapi pada akhirnya kamu cuma memimpin kelas 10 doang. Enggak semua sih, Gak semua. semua. Terus artinya Jadi buat apa dong jadi ketua OSIS? aku OSIS. Aku bantu ketua OSIS. Tugas apa ya? Jadi ketua OSIS tuh ngasih tugas juga ke wakilnya, suruh ini. Jadi kita emang punya tugas masing-masing. Oke, jujur deh di sini. Perubahan apa yang kamu lakukan sebagai ketua OSIS? Sebagai wakil ketua OSIS? Di SMA. Iya, atau memang kamu merasa saya selama jadi ketua OSIS itu useless gitu? Bisa nggak jujur di sini kayak gitu? Atau memang ada gitu buktinya? Aku jadi selama jadi wakil ketua OSIS ada ininya sih, cuma apa ya? Harus jujur kan? Jujur lah. Ngapain? Kita kan di sini tidak jaim-jaiman, saudara. Iya, baiklah. Aku jadi wakil ketua OSIS tuh kadang suka, kadang duka gitu. Kalau sukanya kalau lagi mereka apa ya, bisa berbaur gitu kan, bisa bekerja sama, itu bisa bikin apa ya, kayak aku, wah tugas aku berhasil nih gitu. Tugas kamu berhasil. Iya, ya. tugas aku berhasil nih, tugas-tugas yang dikasih sama ketua OSIS sama yang lain, terus aku kerjain dengan benar, wah aku bangga gitu. Bangga ya. Iya, dan salah satunya juga dulu tuh kan aku tuh nggak bisa yang namanya public speaking ya, paling malu gitu. Nah, semenjak jadi ketua OSIS itu aku ditekan. Wakil. Oh iya, semenjak jadi wakil itu aku ditekan untuk bisa jadi pede gitu. Nah, di situ. Oke, berarti poin yang aku tangkap sih manfaatnya buat orang lain mungkin sedikit atau hampir mungkin nggak ada dari kamu sebagai wakil ketua OSIS. Iya. Tapi buat diri kamu sendiri itu banyak. Membantu. Iya. Ya memang itu tujuannya saya pikir ya. Karena orang-orang terpilih itu kalau mau jadi pemimpin ya dirinya sendiri dulu diselesaikan. Baru memimpin orang lain. Oh, ini diri sendiri aja belum selesai udah mau memimpin orang lain. Kan lucu gitu kan. Lucu banget. Ngeri. Kalau yang sedihnya itu aku pernah kan buat kegiatan tuh. Jadi di pamflet itu pengumpulannya tanggal sekian, ternyata di apa namanya, di rundown itu nggak sesuai. Gitu. Nah, itu di situ jadi problem kan. Kalau orang yang paham sama kegiatan gitu, sama yang namanya apa namanya waktu gitu. Nah, itu mereka itu pasti bakalan langsung ini negor gitu. Nah, tuh pernah aku dapat teguran kan, sering gitu. Jadi bikin aku down ya. Down, iya. Aduh, pusing aku. Jadi aku dulu juga OSIS Sekbi 8 menggambar dan mewarnai. Seni berarti. Seni, ya bener. Seni. Sekbi 8 menggambar dan mewarnai dulu. Tadi sempat ikut jadi calon wakil ketua OSIS. Cuma yang lucunya adalah tidak ada ketua OSISnya. Jadi aku jadi calon doang. Calon wakil doang. Pas giliran mau jadi ketua. Jadi waktu itu ada 3 calon ketua OSIS. 1 jadi, 2 jadi. Yang ketiga ini tiba-tiba udah deket mengundurkan diri. Dan wakilnya aku. Wah, akhirnya di ini dong diangkat jadi ketua. Enggak. Akhirnya aku lari lagi sama. Pergi juga. Iya, ngikut ini. Gitu, Me. Jadi sempet aku kamu tuh kan ya, ini ngomongin ambisi. Udah berapa menit ya? Wah, lanjut Miss, ini mah seru nih. Ngomongin ambisi. Kita kan sama orang-orang yang ambis ya. Iya. Jadi
latar belakang saya ambis, ini saya dulu nih. Latar belakang saya ambis adalah karena saya pernah dibully sama orang. Jadi saya nggak mau lagi dibully sama orang. Akhirnya dari SMP, SMA itu mencoba untuk dihargai oleh orang lain. Ya, selalu ingin di atas. Ekskul dan lain-lain ikut, OSIS, wakil ketua OSIS ikut. Hampir semua ekskul ikut. Semua malahan, bukan hampir, semua ekskul saya ikut SMA. Miss Ami gimana? Aku sama. Oh sama ya. Sama. Semua ekskul ikut. Iya, sampai akhirnya aku pernah mengalami Burnout. Burnout waktu kelas 1 SMA. Itu pas banget aku dapat tanggung jawab yang berat juga kan. Itu aku di situ kayak bener-bener stres banget. Aduh. Depresi mungkin ya hampir gitu. Wah, pokoknya nggak bisa diceritakan itu. Akhirnya aku di SMA itu nggak bisa dapat akademik yang bagus. Oh. Tapi di situ aku waktu SMA itu punya ini satu kata-kata motivasi aja sih. Kata-kata motivasi aja sih. Gak apa-apa. Apa tuh? Kata-kata motivasiku ini gak apa-apa di sini hidup itu tidak bergantung dengan nilai. Tapi gimana caranya supaya kamu bisa skill yang kamu dapat itu yang bisa membuat kamu sukses gitu. Jadi nilai gak penting ya Gak jadinya. penting. Iya memang gak penting Miss. Iya, ternyata aku tuh baru ngehnya itu waktu di SMA. Tapi Nilai itu saya gak SMA penting. ranking 2 loh. Iya, wah hebat. Ranking 2, ranking 2, ranking 4, ranking 8, ranking 2 lagi, ranking 4 terakhir. Wes, keren. Cerdas. Anjujun itu cerdas. Iya, Ranking 2 loh. Sih, ngeri kan? ngeri. Gak nyangka ya? Widih. Hebat. Ngeri. Iya, Ranking 2. ngeri. Mantap sih. Tapi saya sempet down juga. Ya kayak Miss gitu. Sempet down, terjun dari 2 jadi 8. Jadi 9 deh. Dari 2 jadi 9, akhirnya ngejar lagi kan sampai 2. Tapi bisa. Dan itu jadi kalau tadi pesannya itu adalah harimau meninggalkan apa? Sarang. Enggak ya. Harimau meninggalkan Sadang. Tolong. Ini harimau meninggalkan belang, Miss. Belang. setidaknya nggak ada kegaringan kan. Ya lu. Harimau meninggalkan. Kayak ini nanti bakal jadi jedak-jedok. Kacau banget. Aduh, anjir. Ternyata memang ada yang lebih konyol daripada saya. Bagus, kayaknya cocoknya di ini challenge time up. Oke, lanjut Miss. Oke. Lanjut, ini udah gerah ini. Aduh, butuh kipas angin. Aduh, jadi Miss, setelah lulus nih SMA, setelah lulus mau ngelanjutin kuliah kan? Iya. Sekarang tuh lagi ambis-ambisnya pengen keluar negeri. Yaps. Jadi udah berapa persen Miss Ami bisa berangkat ke luar negeri nih? Kalau berapa persen aku bisa berangkat ke luar negeri, aku udah 100%. 100%. Tangan dong. Samnida. Saya tunggu oleh-olehnya. Siap. Asik, 100% Tinggal daftar. dong. Jadi kalau nanti Miss Ami sampai bisa keluar negeri, Ya. nyampe sana, Iya. saya bakal minta tutorialnya ke Miss Ami. Oh. Karena saya juga pengen Miss. Saya tuh pengen dapetin beasiswa di Australia yang jurusan manajemen. Wih. Saya tuh pengen banget. Cuma dari kemarin saya pusing gimana caranya. Jadi sok Miss Ami aja dulu. Aku juga sebetulnya pusing ya kalau untuk itu, tapi udah gitu aku nggak mau ngambil stres lagi. Aku nggak mau kayak waktu-waktu di SMA, dimana aku harus bergelut sama orang yang lebih yang kemampuannya itu lebih dari aku, akademiknya lebih dari aku gitu. Jadi sekarang itu gimana caranya skill aku itu terus diperdalam supaya itu yang jadi modal aku buat bisa kuliah ke luar negeri. Oke. Gitu. Jadi bukan modal dengan uang atau apa, tapi aku pengen modal dengan kemampuan yang aku dapat gitu. Widih. Ya. Bagus Miss.
Saya sangat mendukung Miss Ami untuk keluar negeri dan jadi jembatan saya untuk pergi ke sana. Ya, tolong jadi jembatan yang baik ya. Jadi Miss Ami ini ibaratnya adalah konstruksi jembatan yang sedang dibangun sendiri ya. Dan saya adalah penikmat jembatannya. Iya. Ya maksudnya nanti kalau dia udah ke luar negeri jadi saya tinggal pakai jembatannya. Oh gini Mas Jujun, asik. Asik. Oh siap Miss Ami. Aduh saya udah menikah loh di sini. Oh iya, nanti aku kondangan nyusul. Tapi Miss Ami punya ini gak sih? Apa? Harapan menikah sama bule gak sih? Dulu tuh aku aku sampai berdoa loh, ya Allah aku pengen banget punya jodoh Kenapa? bule gitu. Karena Untuk memperbaiki keturunan. memperbaiki keturunan. Awalnya gitu, tapi udah gitu makin sini makin mikir kan. Namanya jodoh ngapain diharap-harapin gitu. Ya udah, berharapnya gini aja. Yang penting dia baik, dia sesuai dengan apa yang aku inginkan, udah itu aja. Mau Berarti dia berharapnya orang luar bule negeri, yang baik dan sesuai yang diinginkan. enggak, mau mungkin. dia bule, mau dia orang Indonesia, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Yang penting ada ciri-ciri yang aku inginkan gitu. Widih. Itu ada di dia. Tapi gitu. apa sih kriteria Miss Ami sebenarnya? Aduh. Bleh. Bleh. Banyak. Banyak ya, banyak. Disebutin Pilih. satu-satu. Apa? Sok sebutin satu-satu. Satu, pertama itu harus soleh. Soleh. Ya. Soleh. Siap-siap yang namanya Soleh. Tolong ya. Jadi kalau namanya Stephen atau Mark itu nggak masuk. Nggak gitu Soleh. juga. Oh enggak ya. Yuk, Mark Soleh mungkin ya. Soleh dalam agama. Soleh Oke. dalam agama. Karena kan laki-laki pemimpin keluarga. Berarti kan. Islam. Islam. Oh, tapi kalau Kristennya Soleh? Kalau Kristen ya masuk Islam dulu. Oh, masuk Islam dulu. Iya, digiring Tetap sama ya. aku. Tetap ya, nggak Iya. bisa ya. Say no to pacaran beragama gitu. No. Oh ya. We just friend. We're just friend. Oke. Next. Kedua itu cerdas. Cerdas. Berarti kalau bodoh dia nggak bisa. No. Gak bisa. Gak Nggak masuk. bisa. Nggak masuk ya. Iya. Kalau konyol, Konyol itu maksudnya itu humoris atau gimana? konyol. Oh no. Misal Jujun gitu konyol gitu. Enggak kayaknya ya. Oh enggak. Oke. Lanjut. Pinter. Pinter. Cerdas sama pinter beda. Beda. Kalau pinter, materi yang sekarang pelajari itu bisa diingat, tapi besoknya belum tentu masih ingat. Tapi kalau Oh. cerdas, cuma belajar sedikit, tapi bisa mengingat sampai dalam waktu panjang gitu. Oh, tapi kalau aku nggak berharap cewek pinter sih. Karena kalau pinter itu dia bakal minteran. Wede, Tahu minteran nggak? ya. Jadi dia kalau cerdas itu, misal gini, sayang kamu belanja sana, ini uangnya 500.000 kembaliin ya. Kalau dia pinter, dia nggak kembaliin tuh. Misalkan kembalian 250.000 enggak. Nah, tapi dia kasih nota kosong. Dia minta nota kosong terus. Kalau pinter itu gitu. Jadi Iya. tapi memang Miss Ami cocok sih kalau cowok pinter itu. Ya. Makasih. Berarti 3 itu doang. Enggak, masih banyak. Oh, Masih lanjut, ada, lanjut. Ganteng. Ganteng, Din. Ganteng. Terus apa lagi ya? Apa? Jujur. Jujur ya. Jujur. Kan jujun. Jujur. Disiplin modal yang bagus. Ya. Terus Humoris. masuk ya. Masuk humoris. Masuk. Lanjut. Ini apa namanya? Lemah lembut. Ya. Lanjut. Benar, apa lagi ya? Aku lupa lagi. Lemah lembut. Ini tulis kayaknya di diary. Di diarenya ditulis ini. Enggak. Tanggung jawab. Tanggung Itu jawab. yang paling utama sih. Satu lagi nih genapin 10 nih. 10. Tanggung jawab. Mungkin tampan, mapan, ya, kaya. Oh, kaya terakhir ya. Tampan, Benar. mapan, kaya. Tampan. Jadi sandang pangan, papan Papan. terpenuhi. Iya. Jadi ada 10 kriteria Miss Ami. Ya. Jadi sebenarnya Miss Ami ini cari manusia atau jin? Maka dari itu aku sampai sekarang kalau misalnya ada yang suka sama aku kan, aku tuh suka aneh. Oh. Ngapain suka sama aku gitu? Oh iya bener kan aku bukan cari manusia. Aku carinya jin. Ya gitu ya. Ini 10 ini ya, sekedar saran aja ya. Hidup tuh sebenarnya
akan jadi ribet kalau kita buat ribet. Gitu. Kalau jodoh itu biasanya datang dengan sendirinya kan. Iya. Mungkin bisa jadi dari 10 ini dia cuma punya satu. Dari 10 kriteria itu dia cuma punya satu. Atau dia punya 2 atau punya 3. Tapi kelemahannya banyak gitu. Iya. Tapi kalau menurutku ya, Miss Ami cuma tinggal pilih satu kriteria Miss Ami, sisanya Miss Ami punya. Tanggung jawab, ini. Jadi jodoh itu bukan bagaimana orang membawa setiap elemen hidupnya, skillnya untuk kita. Kalau kayak gitu, Miss Ami bakal cepat cerai. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau setiap orang ambis, dua-duanya ambis, ketika ambis ditambah ambis, itu bakal mantul lah. Serius Miss. Kayaknya bakal mantul deh. Karena tidak ada saling melengkapinya. Oh, misalkan saya bisa bahasa Inggris, saya juga bisa bahasa Inggris. Iya. Bukannya malah saling belajar satu sama lain, tapi malah sambil songong-songongan bahasa Inggris. Ya, satu tanggung jawab. Pada akhirnya mereka tidak akan pernah bertanggung jawab. Karena mereka kan saling gini, kamu aja yang tanggung jawab sama anak kamu, kan kamu ibunya. Kan kamu suaminya, tanggung jawab dong. Padahal nggak ada yang tanggung jawab. Tolong pembantu sini. Serius, Miss. Iya. Kalau saranku gitu. Jadi 10 kriteria ini memang harus dipegang. Tapi kalau ada satu aja yang masuk kriteria Miss Ami, sisanya Miss Ami punya. Bisa ya. Iya. Kalau misalkan cari yang kaya aja, tapi bego, tapi apa, kan ada Miss Ami yang pinter. Mungkin dia sisi ininya ada, misalnya lemah lembut apa gitu. Karena ini manusia, Iya. bukan robot. Ini bukan ceramah ya, ini kan seru-seruan. Iya. Gak apa-apa. Soalnya kocak kriteria Miss Ami 10. Pertanyaan terakhir. Oke. Harimau meninggalkan apa? Balik lagi nih. Aku ngeblank kalau yang kayak gitu ya. Oke. Kata-kata ini. Gajah meninggalkan apa? Gading. Kok di enggak jadi, jangan itu. Apa lagi? Yang mudah aja Jangan. deh. Oh, yang mudah ya. Yang mudah. Manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan harta. Harta benda. Bukan. Pakaian. Apa? Bukan. Manusia mati meninggalkan alam dunia lah. Oh iya. Oh iya. Masuk ke alam barja. Oh iya. Kok aku gak kepikiran ya? Sana, ya ampun. Dasar aku. Seru banget ngobrol sama Miss Ami. Kayaknya mungkin Miss Ami harus diundang dalam beberapa podcast. Karena Miss Ami ini mirip sama Rigen. Apa itu Rigen? Enggak tahu lagi. Nggak tahu. Apa dong? Apa? Kasih tahu dong. Jadi sebenarnya podcast ini isinya apa? Oke, thank you banget Miss Ami udah ngobrol di Ngobras. Semoga lain kali kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol lagi, mau ya. Boleh. Ya, sebelum pergi ke Amerika. Seru banget sama ngobrol sama Miss Ami. Semoga cepet-cepet pergi dari sini gitu. Dari Indonesia gitu ya. Cepet-cepet pergi dari Indonesia ke Amerika biar saya bisa pergi ke sana juga. Asik. Sama istri saya. Aku sama siapa? Kan Miss Ami mau cari bule. Enggak. Kan sekarang- perbaikan keturunan atau perbaikan gizi kan? Ya ampun. Gigi. Bule Indonesia aja deh sekarang mah. Iya, bule Indonesia, asik. Oke, thank you Miss Ami. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Ngobras minggu depan dengan episode yang baru dan narasumber yang tentunya lebih seru dan lebih jos pokoknya. Saya Jujun dan Miss Ami. Dadah. See you.